Mbok busungan dan sana, apa kita gala bingung dan cari odah berjalanan atau bu wisata di hari Minggu nih? Nah, di Odah Etam di Samarinda nih, ada sebuting odah wisata yang nyaman nganten doh karena banyak puhun-puhunnya. Cocok benes kan Odah Etam benyawa atau besantai ngan keluarga. Nah, amun kita tertarik ngan odah wisata nih, odahnya tuh namanya Rumah Ulin Arya. Ayo, etam bu wisata ngan sambil belajar di Rumah Ulin Arya Samarinda. Mbok busungan dan sana. Jumlah odah wisata di Samarinda terus juga bertambah banyak. Tegak yang wayah ni rame didatangi orang. Bunyi orang terfavorit hak. Nama odah wisatanya tuh Rumah Ulin Arya. Di Jalan Teluk Batu, Desa Bayur, Kelurahan Sempaja Utara. Amun tumatan kota Samarinda, bermotor kurang lebih 30 menitan. Amun luas odah wisata Rumah Ulin Arya ni kurang lebih 3 hektaran. Banyak yang kawa etam lihat di situ. Pokoknya nyaman beneh, odah bekenyawa, sehabis semingguan etam bekerja. Odah wisata Rumah Ulin Arya ni dibukanya sekan masyarakat umum tuh pas di tahun 2014-an. Sampai ke wayah nih terus juga dikembangkan oleh pengelolanya. Biar orang yang datang makin merasa nyaman. Ngan endaknya biar malah orang berdatangan ke situ. Salah sebuting odah yang beneh menarik hati, utamanya tegak kekanaan di Rumah Ulin Aryani. Ada kebun binatangnya. Biar kebun binatangnya endik pore, tapi binatangnya banyak juga macamnya. Kebun binatang tuh dinamai Aryas Mini Farm. Di kebun binatang nih kekanaan kawa bermain dengan segala binatang di situ. Yang paling digawal oleh kekanaan biasanya tuh burung. Di Rumah Ulin Arya ada bermacam-macam burung. Ada burung makau, tegak burung kakak tua. Lalu ada burung hantu, burung parkit, yang paling banyak tuh burung dara yang kawa diberi makan oleh kekanaan. Juga kekanaan dapat berfoto-fotongan burung-burung tuh. Nah, ini kita punya burung hantu namanya Bubos sumatranus. Walaupun namanya Bubos sumatranus, tapi penyebarannya itu dia tersebar di Jawa dan Pulau Kalimantan. Penyebarannya sangat luas. Untuk statusnya dia masih banyak ditemukan di kepulauan-kepulauan. Jadi masih termasuk ke satwa yang tidak dilindungi, tapi dilarang untuk diperjualbelikan dan ditangkap secara bebas karena merupakan rantai makanan di alamnya. Di odah wisata Rumah Ulin Arya, etam kawajua menonton atraksi burung-burung grecek yang memang dah terlatih. Dilatih oleh bubuhan kiper atau penjaga binatang di situ. Ada yang menarik hati juga di odah wisata Rumah Ulin Aryani. Di situ ada di buncunya mini farm, ada juga di pola odah pembiayaan hewan atau area branding. Nah, di odah pembiayaan nih yang dah berhasil dibiarkan tuh burung makau atau burung kakak tua besar. Amun bunyi kisahnya, jadi sida membiarkan binatang-binatang tuh bunyi sida sekan upaya melestarikannya biar endik punah. Di odah wisata nih ada juga odah peliharaan bermacam binatang reptil yang termasuk langka. Tegak tedong, iguana, biawak, dengan kura-kura. Oke, sekarang kita ada di zona reptil. Ini adalah reptil areanya Arya Mini Farm, Rumah Ulin Arya. Di sini kita udah lihat sendiri. Ini adalah naga. Jenisnya adalah red iguana. Ini adalah penghuni terlama, termasuk ukuran iguana yang lumayan cukup besar. Hampir bisa dibilang sudah mencapai ukuran maksimal. Naga ini berjenis kelamin jantan. Dia memang paling senang itu untuk berjemur, menghabiskan waktu sehari-harinya di bawah terik matahari. Iguana ini termasuk hewan herbivora. Dia hanya makan tumbuh-tumbuhan dan tidak makan sama sekali serangga. Protein yang dia dapatkan melalui batang-batang pohon seperti kecamba, kemudian sawi, dan lain sebagainya. Mbok busungan dan sana. Di odah bagian binatang nih juga ada binatang yang baru datang. Binatang nih tumatan luar negeri, tumatan benua Afrika.
Biasanya eta melihatnya di film ya film dokumenter atau film kartunnya. Binatang ini namanya meerkat. Kita menuju sesuatu yang baru, yang mungkin para pengunjung Rumah Ulin Arya sebelumnya belum pernah melihatnya, karena hewan ini baru didatangkan tahun 2022 ini dan di bulan Agustus kemarin. Kita lihat, ini namanya meerkat. Keluarga musang asal Afrika yang hidupnya berkelompok, menggali lubang dan bersembunyi untuk menghindari predator. Makanannya insektivore, dia termasuk omnivore dan insektivore. Dia makan serangga, tumbuh-tumbuhan, kemudian ulat, cacing tanah, dan lain sebagainya. Meerkat sendiri, keunikannya mereka bisa tahan terhadap racun kalajengking. Jadi selain tahan terhadap racun kalajengking, meerkat juga bisa bertahan hidup tanpa air 1 kali 24 jam. Karena dia bisa menyimpan air di dalam tubuhnya. Bahkan dia bisa menemukan cadangan air, even itu di wilayah gurun sekalipun. Oke. Ada lagi binatang langka khasnya Kalimantan yang dilindungi, burung enggang atau burung bangkong. Ada juga di Rumah Ulin Arya nih. Burung enggang nih biasanya hidupnya di pedalaman hutan belantara Pulau Kalimantan. Tapi di odah wisata Rumah Ulin Arya nih etam dapat melihatnya. Karena inya di odah wisata Rumah Ulin Arya dipelihara orang ngan baik, malah dah jinak. Namanya siapa Mas ini burungnya Mas? Namanya baba, Baba. Jenis kelaminnya? betina. Kenapa jenis kelaminnya betina? Membedakannya apa Mas? Cara membedakannya dari kantung udaranya. Oh begitu. Nah, jadi kalau biru dia Ya. betina, kalau kuning polos dia jantan. Oke. Terus umurnya berapa Mas ini Baba ini Mas? Umurnya 2 tahun, kita bisa lihat dari atas paruhnya ini ada 2 garis. Oke. Jadi Dia kalau tahun garisnya tambah. 3, 3 tahun dia. oke. Dia bisa hidup sampai berapa tahun Mas? Dia sampai 20 tahun masih bisa. Oke. Asalkan dia bereproduksi ya Mas Iya. ya. Di kandang yang lain lagi, etam juga kawa melihat burung merak. Sepasang burung merak tuh kelihatannya nyaman ngan damai di Taman Botani Rumah Ulin Arya. Sepasang burung nih memang dibiarkan lepas. Pengunjung kawa beparak-parak ngan kedua ekor burung merak nih sekan befoto. Ada lagi binatang langka lain di situ, burung unta. Burung unta memang salah sebuting jenis burung yang tubuhnya bentong. Makanya burung ini ndik bisa terbang. Tinggi tubuhnya sampai 2,5 meter. Amun odah asalnya tuh di daerah Afrika Utara. Sida pengunjung diizinkan oleh penjaganya amun ndak memberi makan. Tegak tujuan ngan binatang lainnya, etam kawa memberi makan. Ada binatang yang di situ yang paling digawali kekanaan beri makan, kelinci. Karena di odah wisata ini ada juga dipelihara sida beberapa ekor kelinci. Untuk konsep mini farm pertama didirikan adalah untuk menjadi lahan wisata edukasi kepada generasi-generasi muda, bahkan generasi tua yang belum mengenal satwa atau belum sempat melihat satwa secara langsung, agar mereka bisa berkunjung ke Rumah Ulin Arya melalui Arya Mini Farm. Kami sediakan satwa-satwa yang mereka bisa nikmati, mereka bisa interaksi, berfoto-foto, memberi makan, dan menjadikan daya tarik yang luar biasa untuk Rumah Ulin Arya. Rumah Arya Mini Farm sendiri memiliki 17 jenis satwa dengan jumlah 81 ekor dengan 3 family, yaitu unggas, mamalia, serta reptil. Mbok busungan di sana. Selain berpeliharaan 17 jenis binatang dengan jumlah 81 ekor binatang, di odah wisata Rumah Ulin Aryani juga ada diisi taman semi outdoor yang diberi nama Botanical Garden. Di taman ini ada ditanami dengan bermacam-macam tanaman, tegak tanaman kaktus, kembang anggrek, dengan banyak pohon langka yang asalnya tumatan Java Indonesia. Ada pohon baobab,
tumatan Afrika, ngan pakis ekor kode tumatan Cina. Ada konsep yang molah taman di odah wisata Rumah Ulin Aryani jadi narik hati. Sida pengelola ngaturnya disebuting buncu taman ditanami ngan bermacam-macam tanaman tropis yang daunnya lebar-lebar ngan lebat. Tapi di bagian lainnya dipolah tegak gurun pasir ngan ditanami bermacam model tanaman kaktus, tumatan yang halus sampai yang pore ukurannya. Jadi tamannya tuh beneh ditata ngan bermacam paduan flora ngan fauna. Jadi kesatuan yang beneh gerecek di mata. Untuk konsep flora sendiri sengaja dibentuk dalam satu ruangan, dalam satu ruang lingkup agar menjadi sebuah titik besar dengan nama Arya Botanical Garden dengan konsep gurun pasir, dengan konsep daratan hutan tropis, dengan disediakannya misting spray agar menjaga kelembapannya meskipun di bagian lainnya ada gurun. Jadi sebisa mungkin semua yang pengunjung butuhkan untuk kebutuhan fotografi, videografer, prewedding atau segala macam itu bisa didapatkan di Arya Botanical Rumah Ulin Arya. Untuk koleksi tanaman sendiri hampir 80% bisa dibilang dari lokal. Itu sudah adaptasi dari lokal, ada beberapa tanaman mungkin 20% sampai 30%-nya itu kita import dari luar dengan catatan memang sudah diadaptasikan juga di Indonesia, jadi dia bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia seperti yang tadi kita sudah lihat. Ada tanaman pohon baobab dari Afrika dan pakis ekor monyet itu dari Tiongkok yang penyebarannya ada di Sumatera dan Jawa. Amun etam beneh hendak berjalan mengelilingi Taman Odah Wisata Rumah Ulin Aryani, etam perlu setengah harian baru dapat melihati isi taman tuh. Suasana alamnya yang teduh, nyaman, lalu ada juga masalah pendidikan soal flora dan fauna. Molah Odah Wisata Rumah Ulin Aryani jadi favoritnya bubuhan sekolah di kota Samarinda. Tegak sekolah dasar Pastabikul Kayurot yang jadikan Odah Wisata Rumah Ulin Aryani jadi odah wisata sekaligus jadi odah sida muridnya belajar. Ya, jadi kenapa kami memilih Ulin Arya sebagai tempat sarana untuk edukasi kami adalah karena kami rasa di Ulin Arya ini lengkap Pak fasilitasnya. Ada mini library-nya, mini farm-nya, dan juga ada wahana outbound-nya. Dan kebetulan juga sesuai dengan tema pembelajaran anak-anak di kelas 2 ini yaitu bermain di tempat wisata. Dan kami memilih Ulin Arya karena kami rasa selain berwisata juga ada unsur edukasinya di tempat ini Pak. Senang karena banyak orang di sini. Apa yang dilihat apa aja tadi? Banyak hewan dan ada tantangannya. Kalau Rehan lihat apa tadi? Yang disuka binatang apa yang dilihat? Binatang kelinci. Kalau Hanifatul apa yang disuka tadi? Kelinci sih. Kelinci. Kalau kamu sukanya binatang apa tadi? Sama kelinci. Yang lain nggak suka? Suka. Apa aja yang lain? Lihat apa aja tadi? Burung kakak tua, burung hantu. Banyak sih lain-lain. Senang nggak jalan-jalan ke sini tadi? Senang. Ada sebuting odah lagi yang etam jangan kelupan, yang perlu etam datangi amun ke odah wisata Rumah Ulin Arya, kandang kuda. Di kandang kuda ini ada 4 ekor kuda yang dipelihara sida pengelola. Orang yang datang ke situ kawa langsung berpara melihati kuda-kuda tuh yang termasuk jarang ada di benua etam Kalimantan Timur nih. Malah kekanaan halus kawan nunggangi kuda poni yang dikawal oleh petugas odah wisata Rumah Ulin Arya. Ini Ulin Arya Stable, kita mau akan kedepannya bikin sekolah berkuda gitu karena ini juga konsep baru di Samarinda. Di sini anak-anak diajarin berani mulai dari kenalan sama kuda itu ternyata nggak semengerikan yang anak-anak pikir gitu. Mereka nanti bisa mandikan, bisa prepare kuda itu, grooming kuda itu sendiri. Baru yang kecil-kecil gini kita ada 2 kuda poni. Situ mereka bisa riding, bisa
kenalan dengan kuda-kuda. Juga untuk yang dewasa ada kuda-kuda besar, itu bisa riding juga. Menjadi odah wisata polahan, Molasida pengelola selalu membaiki atau mengembangkan odah wisata Rumah Ulin Aryani, biar orang yang datang berwisata semakin banyak. Konsep odah wisata Rumah Ulin Arya sebenarnya balik ke alam atau back nature. Nah, ini hak yang molah orang jadi merasa nyaman amun ke situ, karena suasananya jadi asri tegak alam pedesaan. Mbok busungan di sana, amun kita ndak pergi berjalanan atau berwisata dengan keluarga sambil ngajari anak-anak soal perorangan fauna, coba pergi ke odah wisata Rumah Ulin Arya di Samarinda.